emas itu. Di? Prapon. Di PON, sorry. PON ya? Berarti Jakarta waktu itu? Sorry, di PON Kalimantan. Oh, di Kalimantan. PON Kalimantan. Oke. Waktu itu aku juga PON ya, pondok pesantren kalau nggak salah. Notis, ngobrol tipis-tipis. Hai, apa kabar? Ketemuan lagi di Notis, ngobrol tipis-tipis. Punyanya Rumi Entertainment dan masih barengan nama Krisna di sini. Masih ada ibu produser Widi di belakang kamera gitu kan. Dan sebetulnya gue agak malu sih untuk episode kali ini buat kamu yang lihat. Sebetulnya cewek ini udah pernah aku undang gitu kan. Cewek cantik ini udah pernah aku undang. But somehow, some way gitu kan ya. Gak tahu kenapa gitu, kayak ada yang gak suka gitu ya. Terus kayak videonya error. Kita sambit. Ini dia nih, ada April. Hai April. Halo. Apa kabar ya Allah, kamu cantik banget April. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Tapi beda loh, aku gemeter loh tanganku. April gimana April? Apanya nih? Semuanya, pandemi ternyata masih jalan lagi gitu kan ya. PSBB Benar. diulang terus gitu. Gimana kesibukan kamu sehari-hari sebagai MUA, makeup artist? Lebih banyak ke PHP ya, masih ya. Oh, oke. Iya, karena kan masih kemarin sempat kayak kita pandemik, terus kayak bener-bener drop kan usaha-usaha ya, termasuk saya kan dari jasa kan. Okay. Terus kemarin sempat pas akhir 2020 tuh udah agak mendingan tuh, udah ada mulai masuk kegiatan apapun gitu kan. Terus kayak awal 2021 ini mulai lagi, tutup lagi gitu. Oh, oke. Nah, jadi buat Rumis yang mungkin sekarang lagi nonton MUA gitu, udah cantik terus jadi makeup artist gitu loh. Iya, benar. Ternyata seorang April ini adalah guru makeup. Iya, benar. Kamu gelutin menjadi MUA atau guru makeupnya mulai kapan, April? Boleh cerita dikit nggak? Kalau untuk ngajarnya, aku dari awal tahun kemarin. Oh, 2019. Tapi mulai terjun ke makeupnya di 2017. Oh, terjun ke makeupnya 2017. Baru juga sih, baru 2017. Baru, tapi kalau boleh cerita sedikit, gimana nih kisah kamu sebagai seorang makeup artist nih? Menyenangkan atau this is what I love gitu? Karena sebetulnya nanti gue akan cerita nih ya, behind all of this journey yang udah dijalanin sama seorang April ini, dia, waduh, banyak deh kisahnya, banyak. Tapi gimana? Ceritain deh. Maksudnya suka dukanya gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin MUA banyak banget, Pril. Di Jakarta kan MUA banyak banget. Banyak banget, ngejamur banget untuk MUA. Udah kayak, udah banyak banget gitu. Kayak podcastan aja, semua melakukan hal yang sama gitu. Iya benar. Kalau aku sih di makeup mungkin karena hobi juga ya. Jadi untuk awal aku terjun ke makeup itu nggak ada niat kayak untuk peluang cari duit di situ tuh sebenarnya enggak awalnya gitu kan. Terus kayak di akademi aku dulu tuh sering kayak bagi-bagi sharean job atau apa gitu, dan aku salah satu yang sering dipanggil gitu kan. Terus kayak aku iseng, yaudah deh ayo gitu kan, aku makeup gitu. Terus mikir kayak kok enak juga ya hobi, terus lu bayar gitu kan, terus gue dapet duit, apa yang lu sukain gitu iya, ya. Gitu kan. Terus ya udah akhirnya sampai sekarang. Cuman kalau dukanya ya tetap lah ya, ada kayak misalkan dapat klien yang nggak sesuai dengan seleranya makeup kita, ada. Tapi dia akhirnya meng-hire kamu, tapi dia nggak suka sama selera makeup kamu. Lucu ya? Mungkin lebih kayak kepanik mungkin ya. Jadi kayak misalkan lagi aku makeup wedding nih, atau misalkan makeup family untuk wedding gitu. Mungkin mereka udah banyak kayak pressure yang untuk ayo cepet, ayo apa segala macam. Jadi panik gitu kan. Ayo dong Mbak, cepetan atau apa gitu. Jadi kayak lebih dukanya di situ sih. Tantangan tersulit selama kamu jadi MUA selain itulah ya, mendapatkan klien yang tidak sesuai dengan hasil makeupmu, ada nggak sih yang lain misalnya? Ternyata udah gambar bayarnya murah atau nggak dibayar, atau bahkan memang kamu sengaja pernah tidak dibayar karena membantu seseorang, atau pernah nggak sih? Kalau misalkan itu sih sebenarnya enggak, karena kan kita pasti untuk deal awal itu pasti ada DP atau apa gitu kan, pasti selalu ada pembayaran di situ. Cuman aku pernah dapet sih klien yang kayak lagi sakit, ataupun yang kayak misalkan mama pengantin yang bener-bener nggak bisa gerak sama sekali, bahkan bangun juga nggak bisa gitu. Dan kamu harus make upin dia? Iya, dengan dia tidur terus ya udah gitu. Oh iya? Ada yang kayak gitu. Dan beberapa. Dan bayarannya full? Full. Menang banyak dia. Menang banyak ya, cuman ya itu malah lebih hati-hati yang kayak gitu. Karena
Karena kayak kita kan nggak bisa nyeimbangi nih, kayak misalkan kayak bagian mata kita make upin kan harus seimbang kan kanan kiri. Mungkin kalau yang pas itu aku dapet klien dia stroke nggak bisa ngapa-ngapain, kanan kirinya kan beda kan. Jadi pas aku make upin ya sangat hati-hati banget gitu loh, biar match banget gitu loh. Oke. Nah kalau itu lebih ke pengalaman personal kamu waktu nge-make upin atau ngerias orang ya. Tapi kalau nggak salah kamu pernah juga jadi guru, bener ya? Pernah ya? Guru. Nah Pernah. itu kalau misalnya guru dan itu spesialisasinya adalah guru untuk make up, betul. Apa kendalanya, April? Kalau kendala untuk ngajar ya, lebih kayak ke dapat muridnya sih. Kalau misalnya kita kan ngajar itu ada silabusnya gitu-gitu kan, ada materinya kan. Ada ya? Ada di tempat aku ngajar itu akademinya ada silabusnya. Jadi kayak materinya apa aja kita udah ada. Nah, jadinya itu lebih ke kendala muridnya. Kadang kan kita dapat murid nih, ada yang pintar banget nih. Kan sekali kita ajarin langsung ngerti, atau 2 kali kita ngajarin udah ngerti, udah paham. Tapi ada juga yang sampai kayak udah mau lulus aja dia tuh masih yang susah gitu. Ada. Tantangannya cuma situ doang sih kalau ngajar. Ada nggak sih kamu ngajar tapi ternyata terus dia moodnya turun gitu-gitu tuh, ada nggak sih? Ada. Paling muda umur berapa emang? Ada yang masih sekolah SMA, masih ada kok, ada. Oke. Banyak yang masih muda-muda ya, rata-rata masih muda-muda. Kejadian-kejadian aneh selama kamu ngajar gitu, atau kamu selalu waktu make upin tadi lah, itu menurut aku udah paling aneh ya, orang sakit di make upin ya, mungkin memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau murid sendiri yang paling aneh apa sih gitu? Yang paling aneh? Yang kayak aduh gini banget nih murid gue gitu. yang aku pernah dapat ya, kayak aku pernah dapat murid itu yang benar-benar itu aku ngajarin sampai kayak nggak boleh gitu loh, sampai aku tuh megang tangannya. Jadi dia benar-benar tidak paham dengan apa yang kita kasih gitu. Sedangkan kita kan pasti pelan-pelan kan ngajarin, kayak dia udah berapa kali pertemuan, terus harusnya dia udah paham gitu, terus sampai kayak detik dia mau ujian kalau nggak salah itu benar-benar kayak masih salah banget gitu loh, sampai kayak itu jangan yang ini gitu loh. Ada yang kayak gitu ya, gitu. Bebel mungkin semangat dia untuk makeup itu ada, cuman mungkin passionnya belum di situ kali ya. Itu apa karena pengaruh umur nggak sih biasanya begitu? Enggak juga ya. Enggak juga. Oke. Dia pengen tapi passionnya nggak di situ. Mungkin ya. Ngomongin soal passion, flashback sedikit. Ini yakin kamu nih passion kamu di makeup? Karena kalau cerita di out frame gitu ya, ternyata seorang April ini banyak sekali loh perjalanan hidupnya. Kamu pernah jadi atlet, benar? Pernah. Atlet apa? Cerita dong, April. Menarik sekali loh ya. Lihat bentuk tubuh kamu tuh, kamu harus lebih kayak model, kayak Kate Moss gitu yang di. Enggak lah, dulu pada zamannya ya body atlet juga. Berarti pernah dekil ya, pernah hitam gitu pernah ya? Enggak juga. Enggak ya. Kalau hitam beruntunglah siapapun yang mendapatkan dia. Enggak, jadi dulu aku masih kecil kelas 6 SD itu. Iseng ikut olahraga. Sebenarnya aku belum tahu kalau itu bakal disalurin untuk jadi atlet sebenarnya. Jadi kayak aku hobi olahraga, ya udah aku ikut. Si pelatihnya ini tuh suka, mungkin aku punya talent gitu. Pedofil dong. Dia suka mana kecil maksudnya? Lebih ke suka yang apa ya? Dia bingung loh. Terus? Gitu kan. Terus akhirnya suka sama talentnya. Iya. Tuh berbakat sekali dia. Ini orang disuruh split bisa langsung gitu kan. Oh wow. Nggak bisa langsung sih, dipaksa. Nah itu, jadi aku di atlet gimnastik pas itu. Gimnastik ya. Aku ingatnya kamu lari. Gimnastik ya. Gimnastik. Oke, itu sampai 2010 pas wow, itu lama loh, April. Dari aku SD sampai 2010 itu aku lulus SMA, 2 tahun dari lulus SMA baru. Oke, achievement apa aja yang udah pernah kamu dapat? Nah, gitu kan kalau ngomongin atlet kan minimal dapat perunggu, juara harapan 1 atau apa, pernah dikirim kemana mungkin gitu. Pernah nggak? Aku sih so far aku udah pernah ikut PON. Wow, PON ya? PON. Pas itu aku udah ikut kayak ke jurnas, prapon, PON, dan alhamdulillah dapat medali sih. Represent mana? Palembang? Aku prapon Palembang. Dapat 2 emas. Oh wow, aku emas. Bangga banget sih. Oke, terus pas PON itu aku masih junior banget. Aku lawan senior. Itu aku dapat 1 perak sama 1 perunggu. Ya itu 2008 kalau nggak salah, PON 2008. Wow. Terus aku lanjut, ya gitulah, ada masalah-masalah biasa kan. Apa tuh? Nggak tahu dong, aku biasa tuh apa? Masalah pada saat itu sih banyak sih. Apa karena nggak bisa ngebagi waktu sama sekolah atau apa? Kalau untuk sekolah sih kita
memang sedikit terganggu ya kalau Pasti ya, jadi biasanya atlet gitu kayak nasional gitu kan. Jadi kita biasanya belajar dari rumah. Oh, Gitu. oke. Kalau ujian-ujian baru kita ke sekolah gitu kan. Nah, kalau misalkan pas masalah saat itu sih aku di pengurus besarnya, pengurus besar Persani ya, itu kan Persatuan Senam Indonesia. Itu aku di situ emang ada kendala, terus sama daerah sendiri juga aku ada masalah. Masalahnya bukan di aku sih, jadi kayak biasa kan orang kalau mau naik ke jabatan atas itu menyingkirkan yang Oke, ya, gitu. oke, itu ya isunya ya. isunya. Berakhir di 2010 dan medali yang kamu dapetin terakhir adalah, sorry kalau ingat, Ya 2 emas itu. di Prapon. Di PON, sorry. PON ya? Berarti Jakarta waktu itu? Sorry, di PON Kalimantan. Oh, di Kalimantan. PON Kalimantan. Oke. Satu- Waktu itu aku juga PON ya, pondok pesantren kalau nggak salah. Salah, beda ponnya aja. Oke, banyak ya ngajar MUA profesional gitu kan, and then pernah PON gitu. Terus yang lucu lagi nih ternyata pernah jadi pramugari juga. Sempet pernah jadi pramugari. Lama, 3 tahunan. 3 tahun ya. Udah kemana aja kamu? Kemana aja itu Indonesia udah pasti domestik kan, karena aku di salah satu maskapai swasta di Indonesia. Masih kan. ada ya maskapainya? Masih ada. Masih ada. Masih Oke. ada. Batch berapa waktu itu? Aduh, nggak boleh disebut kayaknya. Oh, gak boleh sebut. Oke. Aku masih ratusan lah, nggak Oke. ratusan banget. Oke. Gitu, aku di 2013 join, terus ya udah 2016 aku resign. Oh, oke. Karena ketemu si itu ya. Itu mah. Siapa itu? Tapi dari 3 hal yang sudah kamu lewatin tadi, kayak misalnya atlet, terus habis gitu pramugari, bahkan MUA, ada nggak sih menurut kamu sebetulnya nih hidupku tuh di sini nih, yang ini nih, atau mungkin kamu kangen sama hal-hal yang lain gitu, Pril? Ada nggak sih? Kalau untuk passionnya Apakah aku karena MUA itu ya udah bisa santai di rumah, and then ya nunggu callingan gitu kan, nggak sepadat yang kayak PON tuh kamu harus menghabiskan segala tenaga, waktu gitu. itu udah pasti kalau misalkan atlet itu aku emang udah bener-bener nggak mau senggol lagi ya, karena memang kayak it's a big itu no-no. secapek itu pas zaman dulu aku latihan secapek itu gitu kan. Tapi kalau misalkan pramugari, rasa pengen baliknya itu masih ada sih. Kenapa? Boleh Ya tahu nggak? kangen terbang, kangen apa suasananya gitu kan, terus kangen kuliner di daerah-daerah Gitu, gitu. kenal cowok di kota mana? Enggak. Apa? Oh, enggak. Temen kan? Iya, Nggak iya. apa-apa, nggak salah loh. Lebih ke enggak, aku lebih suka kuliner sama Iya. jalan-jalan. Sama kayak aku juga kalau ke kota-kota tuh masih nyari kulinernya. Iya. Tapi ditemenin siapa misalnya gitu. Iya, aku juga banyak ditemenin kok. Iya kan? Sama kru kan. Oh iya. Sama Hey, kru. kamu jangan mikir yang jelek-jelek. Hey. Oke. Terus akhirnya tahun berapa kamu udah nggak pramugarian? 2016. 2016, dan tuh langsung kamu berpindah ke MUA. Sempet enggak sih, 2016 aku baru lanjut 2017 kan. Jadi 2016 itu Yang masa ngajar. kegabutan. Oh, oke, yang ngajar itu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita kan lagi ya santai aja lah ngobrol ya, dan kebetulan teman-teman atau rumis yang lagi di kosan tuh lagi pengen gitu ya. Mungkin ada nggak sih yang bisa kamu sharing gitu dari beberapa hal yang udah pernah kamu kerjain gitu. Kayak misalnya paling gampang atlet, apa sih yang perlu disiapin gitu. Mungkin kamu waktu itu di Scout Talent ini ya, ada orang yang suka atlet, gurumu gitu. Tapi ada nggak sih kamu misalnya kalau boleh share, kalau misalnya kamu pengen jadi atlet tuh ya harus gini. Ada nggak sih yang yang harus dilakukan gitu? Kalau untuk atlet ya, kalau atlet itu kan pasti harus dari kecil ya. Karena kan kalau untuk di gimnastik itu emang masa-masa kecil itu masih lentur-lenturnya kan. Nah, biasanya itu lebih ke orang tua yang nyalurin, ataupun kayak ya rata-rata kalau yang untuk sekarang itu banyak kayak klub-klub gimnastik yang baru. Anak-anak artis banyak kok sekarang yang udah terjun kayak. Oke. Jadi kayak emang lebih orang tuanya yang nyalurin Berarti sekarang. bukan karena bakat ya itu ya? Bakat itu sebenarnya bisa dilatih sih. Kayak aku tuh bukan bakat yang alam. Jadi kayak nggak tiba-tiba aku bisa gitu kan. Ada teman-temanku yang dulu zaman atlet, emang dia udah pas coba aja udah bisa. Kalau aku tuh harus berlatihan keras banget baru bisa nyampai itu gitu. Nah, kalau untuk kayak atlet itu emang harus disiplin pakai banget. Ya. Nah, Kalau yang emang benar-benar kayak dia ini banget ya, pengen terjun banget nih di nasional atau internasional gitu, emang harus disiplinnya banget. gue lupa ya. Cuman
pernah ada di satu episode kita, di episode-nya Notice tuh kita juga sempat undang pramugari gitu ya. Dan ini mungkin agak merefresh sedikit gitu. Nah, kalau misalnya untuk pramugari sendiri gitu, ini versinya April ya. Emang tinggal modal cantik doang ya atau gimana gitu? Maksud gue kadang-kadang gue mikir ya, yang kalian lakukan itu adalah jasa, betul? Bener nggak ya? Bener nggak, Bril? Jadi kamu serve orang gitu kan? Apakah melulu memang harus kayak the way you look gitu, harus cantik atau gimana gitu nggak sih? Untuk pertama itu memang dilihat performance-nya kan. Okay. Untuk pertama kita kayak daftar dulu pas zaman aku ya. Zaman aku tuh emang untuk yang pertama itu dilihat performance-nya. Gitu kan, sudah performance-nya baru kayak skill-nya, knowledge-nya gitu-gitu. Itu tetap loh kayak skill sama knowledge-nya itu harus. Karena menurutku kalau untuk masuk ke pramugari itu laki-lakian juga. Gitu kan. Nah, lu baru bisa fight-nya itu pas lu udah belajar gitu loh. Pas lu udah masuk ke maskapai, lo training, itu kan lo sendiri kan, dan lo harus benar-benar apapun yang diajarin sama mereka itu lo harus paham, benar-benar sepaham itu. Jadi kayak orang mikir kayak, enak ya pramugari itu cuma jalan-jalan doang, cantik atau apa. Sebenarnya di dalam situ tuh benar-benar tanggung jawabnya sangat besar. Misalnya ini cerita coba paling besar apa? Misalkan nih kayak bukannya cuman kayak tinggal ngedorong troli apa? Terlihatnya seperti itu. Padahal gitu kan. Padahal kalau dibilang dutisnya ya, dutisnya itu benar-benar kayak misalkan ada case di pesawat, kalau misalnya ada ibu hamil, kita tuh udah harus tahu nih cara-cara penanganan kalau misalkan ibu hamil itu harus seperti apa treatmentnya. Itu kita diajarin. Dan harus bisa. Harus bisa. Jadi once kalau ternyata si ibu hamil tuh maaf ya, harus melahirkan di pesawat, ya kalian harus ready. Harus ready, tapi kita harus kayak misalkan nih kayak kita lagi in charge kan di situ, ya kita pasti kayak calling dokter dulu di dalam situ ada atau enggak. Kalau emang enggak ada, emang kita harus yang pegang. Wow, serius? Ya. Oke. Kayak misalkan ada kebakaran atau kayak ada hijack gitu kan kita semua yang harus. Jadi kita emang sebelum rilis untuk jadi FA nih untuk pramugari, lu emang bener-bener digembleng banget untuk pembelajarannya itu. Sampai berapa lama tuh sekolah waktu itu? Ingat nggak? Aku 3 bulan sih. 3 bulan. Ya? Dan itu kamu udah harus rangkum banget. Semua tuh. Jadi emang kita juga untuk lulus itu benar-benar banyak ujiannya. Kayak misalkan kita kan banyak nih buku tebel-tebel. Itu tuh benar-benar kita harus hatam per poin. Itu emang kamu baca semua? Harus per poin itu kita harus tahu. Worst case yang pernah kamu alamin selama jadi pramugari apa sih? Pernah nggak? Sejauh ini gini banget gue jadi pramugari. So far aku fun sih jadi pramugari. Ya? Cuman mungkin kayak lebih ke jam istirahat itu tuh doang sih, jam istirahat. Terus jam 3 subuh udah dijemput gitu ya? Iya sih? jam 3 udah dijemput nih, kan jam 1 udah harus siap-siap kan. Terus tidurnya kapan? Nah itu lebih kayak itunya doang sih, kayak jam istirahatnya kita harus ngatur. Karena kan kalau penerbangan pagi ya itu malah bisa gak tidur dari malam gitu. Oke. Wow. Gue sih jujur speechless ya sama teman-teman yang cewek gitu, dan dia punya kayak mungkin dia punya kelebihan-kelebihan di bidang-bidang ini. Kita mungkin ngelihatnya rumis ya, kayak pramugari gampang lah ya, lu tinggal pegang troli apa segala macam. Ternyata secara pendidikan juga ribet ya. Ribet. Oke, kalaupun misalnya emang ternyata kamu ada kesempatan lagi, kamu akan ambil nggak? Kalau aku pun balik lagi jalur kamu kan gampang banget tuh kan sih? Tergantung ya, karena kan kalau sekarang susah lah, karena kan lagi pandemi kan. Nah, kalau aku mau balik lagi untuk jadi pramugari itu malah tidak seribet pas pertama. Karena kan aku udah ada license, terus aku udah ex pramugari, jadi emang cuman kayak nge-review aja gitu. Paling ujiannya juga nggak seberat kayak pas kita awal. Tapi ada ya kemungkinan untuk bisa kembali lagi tuh di umur kamu sekarang ini, bisa ya? Bisa. Atau Bisa. Jadi ajak aku ya jadi pramugara. Kalau gitu. ada backingannya bisa. Kamu ada dong. Enggak bisa kok, bisa. Oh bisa ya, bisa. Oke. Apalagi ya, Pril. Nah balik lagi nih. Mungkin ke lebih kayak obrolan soal during pandemic ini kan. Tadi di awal sempat disinggung dikit bahwa sekarang susah kapan sempat ada rame gitu kan ya. Nah ini kira-kira kalau misalnya kamu, berarti kan kamu masih manggil nih, maksudnya masih terbuka sebetulnya secara privately kalau misalnya pengen
belajar MUA, bener ya? Nah ini apa aja nih, program-program apa aja yang udah kamu lakuin nih? Maksudnya apakah via sosial media aja atau bagaimana gitu? Pasti kalau misalkan untuk sekarang kan lebih takut ya untuk kita bikin kerumunan atau rame kayak gitu kan kita takut. Jadi lebih kayak ngambil private. Misalkan kita dapat klien ataupun murid ya paling 1-2 doang gitu kan. Aku pasti lebih ke sosial media sih. Oh, kamu sharing apa nge-blast. segala macamnya itu sosial media udah pasti pertama. Karena untuk sekarang kan sosial media udah canggih banget kan. Udah itu doang. Nah ini last but not least nih. Jadi kalau ngomongin soal kebisaan kamu atau segi profesionalisme seorang April mau tidak mau berarti bukan atlet lagi, bukan pramugari lagi, berarti kamu adalah personal teacher ya, khusus buat bener kan? Private teacher buat makeup artist. Iya. Kira-kira kalau misalnya ada di luar sana rumis gitu, mau cowok mau cewek tertarik akan kamu nih, kira-kira gimana? Maksudnya ntar ya sebelum kontaknya kemana, aku pengen tahu dulu. Aku nih pengen banget nih belajar makeup artist. Yang aku harus siapin apa sih selain professional fee buat kamu ya? Apa yang aku harus siapin? Apakah aku nih harus berbakat dulu? Apakah aku harus punya segambreng alat-alat itu gitu atau bagaimana? Kalau untuk awal mau belajar ya itu lebih ke niat niat awalnya ya. Oke. Udah gitu kalau untuk belajar jangan banget kayak lo siapin dulu nih barang-barang semua gitu kan. Pasti tuh abisnya bakal banyak karena makeup kan lumayan mahal ya menurutku ya. Jadi kalau untuk awal-awal itu belajar ya lo harus dapet teacher yang benar nih, yang bisa ngajarin lo detail, terus sesuai dengan karakter makeup yang lo mau, itu udah pasti harus lo cari kayak gitu. Terus ya udah di situ ntar kita cari nih di sana kalau misalkan pembelajarannya udah dapet makeup toolsnya dari dia atau emang kita harus siapin sendiri karena ada beberapa akademi itu yang nyiapin dan yang tidak nyiapin. Kamu termasuk yang nyiapin gak sih? Nyiapin. Oh nyiapin kamu? Jadi untuk awal-awal aku nyiapin makeupnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya dia harus bawa sendiri. Harus bawa. Ada beberapa yang dibawa karena kan nggak mungkin nanti dia dapat job brek langsung beli semua gitu kan. Pasti yang dia punya itu dibawa. Ntar dia tahu nih untuk makeup punya dia yang punya ini nih cocok nggak atau pas nggak gitu. Oke. Nah sekarang ngomong lagi deh, kalau misalnya aku nih jadi murid kamu gitu ya, aku udah dapet tools dari kamu untuk awalnya apa segala macam. Nah nanti untuk mengarahkannya ke depan sehingga lo tuh cocoknya itu sebetulnya makeup gloomy itu yang menentukan kamu kah? Enggak, atau diri dia sendiri. Oh oke. Itu gimana maksudnya ya? Jadi lebih kayak misalkan aku dikasih materi. Aku ngasih materi nih, ini nama makeupnya ini. Nanti kan dari merekanya sendiri kayak, gue lebih suka yang natural ya, gitu. And it's okay for you. Maksudnya kamu mengajar itu tidak langsung kasih pakem bahwa kalau April yang ngajar kamu harus ngikutin aku enggak gitu. Enggak. Jadi kita harus tahu misalkan seberapa bisanya anak ini seperti apa, murid ini seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalkan aku kasih materi, dia kesusahan nih. Jadi next materinya itu aku bakal yang kayak simpel-simpel aja dulu gitu loh sampai akhirnya ntar baru lebih kayak aku kasih masukan. Gitu. Karena levelnya anak-anak itu nggak bisa sama dan nggak bisa ikut plek ke kita itu tuh nggak bisa. Oh gitu Pril. Iya benar. Menarik ya. Mungkin produser kita tuh lihat muka kamu tuh perlu ditacap loh. Lihat dong. Tapi tetap lah ya manis lah, lumayan lah ya. Oke, mungkin kita nggak usah lama-lama gitu. Jadi kalau misalnya saat ini juga nih ada yang lihat episodenya ini, kita bareng sama si cantik April dan pengen join sama private class kamu, apa yang harus dilakuin April? Follow ya kayaknya. Pasti yang pertama. Visit Instagram aku di April Royhas. April Royhas, gila ya. April Royhas. Goks, dia tuh glowy banget. Sumpah gue tuh kayak amazed banget sih jujur sama dia. Bukan elo, kenapa jadi elo? Produser gue nih yang dia. Oke, ada lagi yang pengen disampaikan. Jadi kan pasti nih lagi nih aku selalu ngulang gitu ya. Sekarang kondisi lagi nggak gampang, hampir untuk semua orang gitu kan. Nah, mungkin di luar sana, khususnya yang di luar sana ternyata kebetulan juga MUA. Nah, kalian nih apa sih yang apa yang bisa kalian lakukan? Apa sih yang bisa kalian lakukan sekarang? Gimana cara kamu mengencourage teman-teman yang kebetulan sama pekerjaannya? Kalau aku ya lebih ke diri aku dulu nih. Boleh. Kayak misalkan boleh. make up ini kan lagi susah ya, maksudnya lagi
jarang dapat klien atau apalah gitu, lebih menurun. Aku lebih lariin kayak misalkan aku lebih bikin YouTube konten buat makeup gitu, lari tetap makeup gitu, tetap tapi larinya ke YouTube dulu Oke. gitu loh. Udah jalan Dan ya? baru mau. Oh baru mau. Nanti sama aku juga loh. Oh, ini make upin. Oh, boleh. Ya Allah, kesian amat udah botak di make upin lagi. Oke, jadi if Rumis wanna check out her IG, langsung di April Royhas. April Royhas. Nyambung aja di situ ya. Jadi Iya. kamu bisa lihat portfolionya dia deh ya. Dan dia nih surprisingly, selain dia suka nge-make upin orang, dia juga model gitu. Dia juga model nih, beberapa kali dimodelin. Berapa kali kan? dimodelin ya? Bukan dimodelin, menjadi model tayangan iklan dan lain-lain gitu ya. Iya. Boleh ya? Di situ ada Boleh. kontaknya, boleh DM ya. Boleh. Boleh, tapi jangan malam-malam loh kalau DM ya. Bahaya, balasnya baru Boleh besok. nggak apa besok baru dibales. Iya, oke. Ya udah April, kalau gitu terima kasih banyak. April, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup sih. Cukup ya. Kita mudah-mudahan kita akan berkolaborasi dalam waktu dekat ini di sebuah konten gitu kan ya. Amin. Gitu ya. Oke. Thank you April, kalau gitu jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe dan share kalau emang ternyata kamu ngerasa bahwa konten ini bermanfaat buat kamu. Oke, gotta go, love you all. Peace. April, thank you. Thank you. See ya. Notice, ngobrol tipis-tipis.